Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan sorotan dari AFC. Dalam hal ini, AFC memasukkan Indonesia ke dalam catatan soal negara-negara yang sedang mengejar sejarah. Memang dalam format 3 babak dalam kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia kerap tumbang pada babak pertama. Langkah terjauh yang pernah dicapai Indonesia adalah menembus babak kedua seperti 1986 dan tahun ini. Seandainya Indonesia bisa melaju ke babak ketiga, dipastikan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bakal mencetak sejarah dan akan bertemu dengan negara-negara kuat macam Australia, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Iran, Qatar, atau Uni Emirat Arab. Skuad Garuda menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu 9 Juni malam. Seluruh pemain yang masuk ke dalam tim hadir dalam latihan ini. Para pemain datang tepat waktu di lokasi latihan pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan sang pelatih Sintayong menyusul 5 menit kemudian. Pada kesempatan kali ini, latihan Timnas Indonesia berjalan lebih serius dari biasanya. Meski di 10 menit awal seluruh pemain sempat bermain-main dengan melakukan rondo atau kucing-kucingan, mereka tak mengulur-ulur waktu ketika STI memanggil seluruh pemain, yakni untuk berkumpul di tepi lapangan. STI pun tidak melakukan keusilan seperti yang dilakukan pada kesempatan latihan sebelumnya ketika menjelang pertandingan melawan Irak. Ia tampak serius mengamati setiap program latihan di tengah lapangan. Selain memperhatikan latihan, pemain outfield juru taktik asal Korea Selatan ini juga memantau langsung latihan 3 kipernya, yakni Hernando Aris Sutariadi, Nadeo Argawinata, dan Adi Satrio. Latihan serius ini tak lepas dari tekad Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan atas Filipina. Pelatih Filipina Tom Stanfield mengatakan siap membawa timnya untuk melakukan yang terbaik melawan Timnas Indonesia. Meski demikian, ia juga mengakui bahwasanya level permainan skuad Garuda sudah mendekati Korea Selatan dan Jepang, serta negara-negara Asia lainnya. Stanfield menilai Timnas Indonesia sangat kuat dengan diperkuat oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Salah satunya adalah Sandy Walsh. Stanfield pun juga menyoroti soal supporter Timnas Indonesia yang akan memadati Stadion GBK pada pertandingan nanti. Timnas Indonesia sangat kuat. Saya datang dari Belgia, saya bekerja di Belanda, saya kenal banyak pemain Indonesia, juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh. Jadi tim Indonesia sudah dekat dengan level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara seperti Asia, ucap Stanfield. Pelatih Jepang Yuzo Funakoshi terang-terangan mengapresiasi Timnas Indonesia U20 dalam turnamen Toulon Cup 2024. Dalam hal ini, ia buka-bukaan mengaku dibikin kesulitan oleh anak asuh Indra Syafri. Jepang sendiri mengatasi perlawanan Indonesia dengan skor 4-1. Sobakanda mencetak 2 gol, sementara 2 gol lain dibukukan oleh Ryunosuke Sato dan Yutaka Michiwaki. Satu-satunya gol Indonesia berasal dari penalti Mauresmo Hindoke. Timnas Indonesia U20 sendiri memiliki 1 laga sisa di fase grup melawan Italia pada Rabu mendatang. Dengan situasi yang ada, kemungkinan besar Indonesia hanya akan melaju ke babak perebutan peringkat ke-9. STY dan Kim Sang-sik sama-sama bersaing di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong melatih Indonesia, sementara rivalnya membesut Vietnam. Dalam situasi ini, Indonesia harus menang di laga terakhir guna mengamankan posisinya. Andai kalah atau imbang, tim Garuda juga harus memastikan Vietnam gagal meraih poin saat melawan Irak. Sementara Vietnam berharap Indonesia kalah, sekaligus harus menang saat melawan Irak nanti. Namun misi itu cukup sulit diraih oleh Vietnam. Hasil itu pun membuat media Korea Selatan menyoroti persaingan kedua pelatih ini. Sintayong dan Kim Sang-sik dibanding-bandingkan. Sementara Sport Seoul menggambarkan kedua pelatih Korea itu mengalami malam yang penuh emosi. Kim Sang-sik memang bisa menang di laga debutnya melatih Vietnam, sementara STY kini mulai disorot sebab kans Indonesia lolos ke babak ketiga menipis meski sempat unggul jauh. Kim Sang-sik sendiri baru kali ini melatih tim nasional, sebelumnya ia baru melatih Jeonbuk Hyundai Motor sejak 2020.
dan bisa mempersembahkan satu gelar K-League pada 2021. Sementara Sintayong sudah berpengalaman banyak sebagai pelatih. Ia pernah membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018, kemudian pindah melatih Indonesia. Pria 53 tahun ini pun belum memberikan gelar, meski membawa Indonesia tampil apik di Piala AFF hingga Piala Asia. Kelvin Verdong akan menjadi tambahan amunisi baru bagi timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen ini resmi menjadi WNI dan bakal debut melawan Filipina. Baru bergabung ke skuad Garuda, Verdong pun langsung menemukan sahabat baru, yakni Ragnar Oratmangun. Keduanya tampak kerap bersama. Terbaru dari postingan akun TikTok @raufikfootball_, Verdong dan Oratmangun sangat akrab ketika latihan bersama. Keduanya pun tampak nyetel. Situasi ini pun tanda bagus bagi Sintayong, sebab Verdong biasa bermain di posisi bek kiri. Sementara Ragnar Oratmangun punya posisi natural sebagai sayap kiri. Maka dari itu kedua pemain ini bakal berduet di sektor kiri timnas Indonesia. Dengan catatan Sintayong langsung mempercayakan pos bek kiri kepada Kelvin Verdong. Jika terrealisasi, maka laga melawan Filipina juga akan menjadi laga debut untuk Kelvin Verdong. Bek timnas Indonesia yang bermain untuk klub Italia Venezia GIZ meminta para penggemar dapat memaafkan kesalahan para pemain jelang pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina pada Selasa malam. Hal ini penting karena pemain sangat membutuhkan dukungan di laga krusial besok. Pertandingan melawan Filipina sendiri menjadi sangat penting karena kemenangan akan memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski mengakui bahwa itu merupakan laga yang penting, menurut J, timnya saat mempersiapkan diri seperti biasa. Terkait dengan keberhasilannya membawa Venezia promosi ke kompetisi strata tertinggi Italia, ia pun akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Serie A. JSS pun tanpa ragu mengungkapkan kegembiraannya tentang prospek tersebut. Timnas Indonesia bertekad untuk mendapatkan kemenangan saat berjumpa The Azkals. Sebab pasukan Garuda terancam gagal lolos ke putaran ketiga jika menelan kekalahan dari Filipina. Sementara timnas Vietnam mampu meraih kemenangan atas timnas Irak. Dalam persiapan Garuda sendiri, supporter turut hadir dalam sesi latihan timnas Indonesia jelang hadapi Filipina di SUGBK. Mereka bahkan rela menunggu lewatnya pemain di pintu masuk. Sayangnya, bus yang membawa para pemain langsung masuk ke area lapangan sehingga para supporter tak bisa menyapa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Penyerang timnas putri Indonesia Claudia Schönemann kembali mencuri perhatian dengan penampilan cemerlangnya saat membantu tim Garuda Pertiwi menang 3-2 atas Bahrain pada Sabtu malam. Sementara secara keseluruhan Claudia sukses mencatatkan 3 gol dalam 2 penampilan terakhirnya bersama timnas putri Indonesia secara berturut-turut. Di antaranya, saat timnas putri Indonesia mengalahkan Singapura 5-1 pada laga uji coba sebelumnya di Stadion Madia pada 28 Mei, Claudia Schönemann sukses mencetak 2 buah gol. Sementara saat melawan Bahrain pada Sabtu 8 Juni, Claudia mencetak 1 gol indah melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Meski merupakan pemain termuda di timnas putri Indonesia saat ini, namun Claudia tak canggung bermain dengan pemain-pemain yang lebih senior. Tentu talenta seperti Claudia ini menjadi angin segar untuk timnas putri Indonesia untuk bisa berkembang dan bisa bersaing lagi. Para fans timnas Indonesia kembali dihebohkan dengan munculnya pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Kali ini sorotan tertuju pada Luke Xavier Kidd, winger muda dari klub Yunani yang seakan memberikan kode kuat ingin membela timnas Indonesia. Kehadiran Luke di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK dan pertemuannya dengan Ketum PSSI Erick Thohir menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Momen ini terjadi saat laga timnas Indonesia melawan Irak pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis lalu. Potret pertemuan ini pun diabadikan oleh Luke di akun Instagram pribadinya @lukekid, yang langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Untuk diketahui, Luke Xavier Kidd yang saat ini berusia 20 tahun diketahui memiliki darah campuran Indonesia-Australia. Informasi dari Transfer Market mencatat bahwa Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003.